Ya, tapi kalau ada urusan yang ingin memecah belah negeri ini, ingin berpisah dari Indonesia, oh enggak. Itu bukan kita tidak ikut-ikut. Kalau pemerintah meminta kita untuk berjihad, ya, maka insya Allah kita akan mengulangi sejarah yang paling depan untuk hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu video dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, yaitu tentang terkait masalah pemimpin yang zalim. Jadi teman-teman, kita itu apabila mendapati pemimpin kita itu berbuat zalim, jangan kita itu menyalahkan pemimpin kita. Mungkin kita harus yaitu introspeksi diri. Mungkin karena ulah kita sendiri ini yang menjadikan Allah itu mengirim ataupun memberi pemimpin yang zalim. Maka dari itu, jangan sampai kita itu mengambing hitamkan pemerintah. Mungkin kesalahan kita ini kita harus diawali dengan dari bawah. Bagaimana bisa kita memiliki pemimpin yang zalim? Nah, teman-teman, lebih lengkapnya, saya akan tampilkan video penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafidhallah. Oke, teman-teman, mari kita simak videonya. Karena itu yang ada, apabila terjadi perkara yang kurang menyenangkan, adalah bersabar, menasihati dengan cara yang benar, berdoa, kemudian memperbaiki diri, jangan sibuk mengurus pemimpinnya saja. Nah, selalu cari kambing hitamkan diri dulu. Itu cara memperbaiki, itu uslub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai kaum ini merubah dirinya sendiri. Dirinya dulu yang dia rubah, bukan dikatakan sampai dia merubah pemimpinnya, sampai dia merubah anggota dewannya. Nggak dikatakan seperti itu. Rubah diri sendiri. Rubah diri sendiri. Coba terapkan kaidahnya. Setiap orang merubah dirinya, pasti di tengah mereka akan lahir pemimpin yang sesuai dengan mereka. Betul. Yang mencocoki mereka. Jelas ya? Jelas. Tapi tabiatnya seperti itu. Yang keluar dari orang-orang yang zalim, biasanya yang zalim juga. Keluar dari orang yang salih, biasanya orang yang salih juga. Ya, itu kaidah umum disebut dalam Al-Quran. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah sebagian orang zalim memimpin zalim yang lainnya disebabkan karena perbuatan dia sendiri. Jadi kalau menganggap misalnya pemimpinnya zalim, pertama tanya dulu diri kita. Barangkali kita banyak melakukan kezaliman. Perbaiki diri, introspeksi diri. Ya. Karena itu ketika masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, Masya Allah ini ya, Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin zalim. Dan hidup di masa banyak ulama di masa itu. Ya, bayangkan ya, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai. Ini siapa tokoh-tokoh ulama ini yang masyhur di buku-buku hadits riwayat-riwayatnya. Ya. Ini pemerintah mereka di masa orang-orang salihin. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Hajjaj ini adalah adab siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari cobaan Allah. Padamkan dengan cara kalian beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila kita memiliki pemimpin yang zalim, maka dari itu kita jangan sampai menghina kepada pemimpin kita walaupun pemimpin kita ini berbuat zalim. Namun yang kita buat harusnya kita mendoakan agar pemimpin kita itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan agar memimpin dengan lebih baik. Dan apabila kalau ada pemimpin yang zalim juga, kita jangan sampai mengangkat senjata ataupun memberontak. Nanti akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Dan itu banyak terjadi di negara-negara yang telah memberontak kepada pemimpin yang sah. Maka dari itu teman-teman, kita introspeksi diri ya, bagaimana kok bisa Allah itu menurunkan pemimpin yang zalim. Mungkin kita ini berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus introspeksi diri, kita harus sadar diri, dan kata para ulama, banyaklah istighfar agar Allah memberikan hidayah kepada pemimpin kita yang zalim. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Fikihnya mereka, ketika datang manusia mengadukan bagaimana perbuatan Hajjaj bin Yusuf kepada Anas bin Malik, Anas bin Malik berkata, "Isbiru hatta talqauni
alal haud, sabarlah kalian sampai kalian Sabar. menjumpaiku di telaga. Demikian saya dengar dari Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Mereka cuma sabar. Setelah itu, siapa yang memerintah menjadi khalifah? Hah? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, Masya Itu Allah. buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Jadi jangan dikira ahli sunnah itu tidak ada konsep. Ini ahli sunnah cara demo-demo tidak pernah muncul. Ya. Jelas ya? Urusan pemilu tidak ikut-ikut. Ya. Urusan pemilu tidak ikut-ikut. Ya, tapi kalau ada urusan yang ingin memecah belah negeri ini, ingin berpisah dari Indonesia, oh enggak. Itu bukan kita tidak ikut-ikut. Kalau pemerintah meminta kita untuk berjihad, ya, maka insya Allah kita akan mengulangi sejarah yang paling depan untuk hal tersebut. Itu sudah pernah kita lakukan di sebagian wilayah lain, dilakukan oleh kawan-kawan kita. Itu dengan izin pemerintah, harus dia tahu saya. Jadi itu caranya seperti itu kaidah di dalam syariat. Kaidah di dalam syariat. Dan seperti itu memang cara mengobati, cara menjaga, bertindak sesuai dengan kaidah syariat, bukan dengan semangat, dengan apa? Dengan mengandalkan perasaan, tapi seorang berpijak di atas ketentuan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, dan semoga Allah selalu menjaga kita di atas kebaikan, menghindarkan kita semua dari segala kejelekan, menjaga negeri kita ini dari segala hal yang bisa membahayakannya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi taufik kepada para pemerintah kita supaya dibimbing kepada jalan yang lurus. Amin. Dan selalu dikuatkan di atas kebenaran, diberi pendamping orang-orang yang baik yang bisa mengarahkannya kepada kebaikan. Dan kita bermohon kepada Allah, siapa yang menghendaki kejelekan untuk negeri ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebinasaannya di belakang makar yang dia lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dari tanda-tanda kebesarannya di dalam kehancurannya, dalam kehancuran orang yang ingin memecah belah umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengukuhkan kita di atas ketaatan, membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan, dan selalu membuat kita cinta untuk belajar Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dan lebih mendalam lagi, sebagaimana Allah yang telah memuliakan kita bertemu di tempat yang baik dan mulia ini dalam suasana ketaatan. Saya bermohon kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Dan saya bermohon kepada Allah yang mempertemukan kita di tempat ini, semoga kita semua dipertemukan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan, dan saya berterima kasih kepada takmir masjid atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan dan melipat gandakan pahala sebesar-besarnya di dalam hal tersebut. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafidh Ta'ala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafidh Ta'ala, yaitu tentang masalah pemimpin yang zalim. Jadi teman-teman, kita itu jangan sampai apabila kita mendapati pemimpin kita itu berbuat zalim kepada kita, ya, kita itu harus bersabar dan berbanyak istighfar. Karena buah kesabaran dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti Allah akan memberikan pemimpin yang lebih baik. Sebagaimana seperti dahulunya, ya, itu ada pemimpin yang zalim, kemudian masyarakatnya itu sabar dan banyak beristighfar. Sebagaimana zaman kala itu, ya, ada pemimpin yang zalim, kemudian apa yang dilakukan masyarakatnya adalah bersabar dan perbanyak istighfar. Nah, maka dari itu Allah mengirimkan pemimpin yang baik, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, maka dari itu, ya teman-teman, kita harus beristighfar jika kita memiliki pemimpin yang zalim. Jadi kita harus introspeksi diri, ya teman-teman. Jangan sampai kita itu terprovokasi, ada orang yang mau memecah belah bangsa ini, ya, mereka ini membuat demo, ya, di jalan-jalan. Nah, itu tidak sesuai dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu ketika memiliki pemimpin yang zalim, maka harus menasihati, ya,
itu jangan sampai menasihati itu di depan publik. Namun harus misal mendatangi ya presiden ataupun kita berbicara dengan presiden empat mata. Itulah ya Ahlussunnah itu menasihati pemimpin dengan lemah lembut. Kadang ya teman-teman ya menasihati pemimpin itu dengan berdemo. Itu malah biasanya akan menimbulkan ya ketidaknyamanan ketika misal di jalan-jalan ya. Kadang-kadang ada orang yang ingin bekerja, ingin mengantarkan anaknya, ataupun ingin mengantarkan istrinya, dan lain-lain. Ternyata ada yang berbuat demo di jalan-jalan. Itu kan akan mengganggu ketentraman ataupun kenyamanan masyarakat setempat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ingatkan kembali ya, ketika kita memiliki pemimpin yang zalim, kita harus bersabar, kemudian berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada pemimpin kita yang zalim. Maka dari itu ya teman-teman, kita jangan sampai sibuk menyalahkan pemimpin kita ya. Kita harus introspeksi diri. Kita harus introspeksi diri, perbanyak istighfar ya. Perbanyak istighfar. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Zulkarnain tadi ya. Maka dari itu kita menasihati pemimpin dengan lemah lembut. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.